Pusong, sebuah kampung yang menggambarkan anomali pembangunan. Terletak di Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, dipisahkan oleh muara sungai dari induk kecamatannya. Infrastruktur transportasi masih berupa jalan berbatu, bahkan perjalanan dari ibu kota kabupaten menuju Pusong harus melintasi Kabupaten Pidi Jaya. Keheningan menyambut saat memasuki Pusong pada jam kerja. Sebagian besar masyarakat berkehidupan sebagai nelayan dan petani tambak. Kaum ibu bukanlah golongan kelas 2, mereka sama produktifnya dengan para suami. Waktu luang dimanfaatkan secara produktif, mulai dari menganyam tikar pandan hingga menjadi petani tambak. Fardiah satu di antaranya, perempuan parubaya yang mendedikasikan dirinya sebagai perintis Koperasi Cahaya Pusong. Kami sebenarnya waktu pertama tidak berani mengambil dana long fund sebelumnya. Karena tidak ada usaha yang tepat, pemasarannya tidak tahu kami kemana arah untuk memasarkan barang yang kami produk. Melalui program pesat yang dilaksanakan oleh Canadian Cooperative Association, Fardiah dan beberapa warga Kampung Pusong mengembangkan budidaya kepiting soka. Kondisi alam yang sesuai, permintaan pasar tinggi, dan harga jual yang menjanjikan, Pusong layak menjadi lahan budidaya kepiting soka. Hasil produksi kepiting soka dapat menjadi alternatif pendapatan keluarga nelayan saat laut sedang bergolak. Kepiting soka adalah kepiting bakau yang direkayasa dengan perlakuan khusus hingga bercangkang lunak. Rasa yang gurih tak sekedar menjadikan kepiting sebagai makanan laut primadona. Asupan protein menjadi bonus pertualangan boga. Nama saya Ismail, selaku pengawas Koperasi Cahaya Pusong. Sekaligus pengelola Koperasi Kepiting Lunak, usaha kepiting lunak. Dengan adanya usaha kepiting lunak, kita yang pertama sekali harus menyediakan lahan. Inilah lahan yang pertama, harus ada kedalaman air 1 meter atau 1,20 meter, itu harus rata. Jika kurang dalam, terik matahari akan meningkatkan suhu air dan berdampak buruk terhadap kondisi kepiting. Harus ada lagi pintu air, airnya harus keluar masuk. Jangan sampai air mengendap. Kalau air mengendap, apalagi umpan yang kita tabur ke takir-takir terlalu berlebih, maka umpan itu menjadi busuk. Terjadilah virus di pembusukan umpan itu. Lahan yang digunakan untuk budidaya kepiting soka tidak boleh dijadikan tempat memelihara udang, karena udang lebih mudah terjangkit penyakit. Selain itu, penyakit yang menjangkiti udang sama dengan penyakit yang dapat menjangkiti kepiting. Ikan jenis lain dapat hidup berdampingan dengan budidaya kepiting soka. Itu takir. Takir adalah wadah pemeliharaan kepiting soka. Pada dasarnya bahan takir tidak baku, yang penting wadah harus mengapung di lahan tambak. Koperasi Cahaya Pusong memilih menggunakan takir yang merupakan kombinasi dari bambu 2 jenis jaring dan tali. Bagian bawah takir dibuat dari jaring rapat yang diikat dengan tali hingga menyatu dengan kerangka takir. Jaring bagian bawah harus rapat sebagai penahan pakan agar tidak jatuh ke dasar tambak. Selain itu, kerapatan jaring berfungsi untuk menghindari perebutan makanan antara kepiting yang dipelihara dalam takir dengan kepiting liar di luar takir. Bagian atas takir ditutup dengan jaring yang lebih jarang, 2 x 2 inci per jaring madang. Setelah dijalin dengan tali, bagian atas petakan jaring harus dipotong 3-4 petak untuk mempermudah proses memasukkan, mengeluarkan, dan memberi pakan kepiting. Bagian jaring yang dipotong diikat kembali dengan tali agar kepiting tidak keluar dari bilik takir. Gunakan simpul tali sepatu agar mudah dibuka. Bilik takir berfungsi sebagai ruang isolasi bagi kepiting lunak yang sedang berganti cakang. Ukuran petakan dalam takir 20 cm x 15 cm. Setiap petak takir diisi 1 ekor kepiting. Setelah digunakan 1 kali masa panen 17 hari, takir harus dientaskan dari lahan tambak untuk dijemur.
Penjemuran bertujuan membersihkan bibit penyakit yang melekat pada takir selama masa budidaya. Selain untuk menjaga kepiting dari sifat kanibal sesamanya, takir juga berfungsi mempermudah proses pemanenan, mengendalikan pemberian pakan dan pengamatan pada masa panen. Ini pipa. Ini pipa ini fungsinya untuk pengapungan supaya takir ini bisa terapung. Tapi boleh apa aja asal mengapung. Misalnya kita nggak pasang pipa, asal boleh botol aqua, tapi ini praktis dan tahan lama. Setelah takir siap, proses budidaya kepiting soka dilanjutkan dengan penebaran benih. Sebelum disebarkan, benih kepiting harus menjalani proses seleksi terlebih dahulu. Kepiting yang dibudidayakan sebagai kepiting soka harus berkelamin jantan atau banci. Jadi cara pembedaannya, kalau kepiting jantan alat kelaminnya lebih kecil dan runcing, dan kepiting betina alat kelaminnya atau tempat pembiakannya besar. Kepiting betina sulit mengganti cangkang karena memiliki sel telur yang menghambat penggantian cangkang. Setelah diberi dari penampung, kepiting disiram perlahan dengan air dari tambak tempat pemeliharaan. Tujuannya agar kepiting menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Sebelum dimasukkan ke dalam takir, 3 pasang kaki kepiting yang berfungsi sebagai kaki jalan dilepaskan. Pertama diproses dulu pemindahan kaki. Ya, kaki yang ini 3 harus dilepasin. Kalau kaki renang, ini nama kaki renang, dan capit untuk buat kaki buat makan ini tidak dilepasin. Proses pelepasan 3 pasang kaki jalan bertujuan untuk meminimalisasi gerak kepiting agar proses pergantian cangkang berlangsung lebih cepat. Setelah pelepasan kaki jalan, kepiting langsung dimasukkan ke dalam bilik takir. Kepiting yang akan dijadikan kepiting soka berbobot 100 gram. Dan setelah pergantian kulit, dari ukuran 100 gram bisa menjadi 120 atau 130 gram berat badannya. Dan pemberian pakannya, kalau di minggu pertama penebaran benihnya, kita memberikan pakan 2 hari sekali. Terus minggu kedua 3 hari sekali. Minggu ketiga 4 hari sekali, dan sampai 5 hari sekali. Ya. Karena kalau mau mendekati panen, dia kalau terlalu kenyang nanti proses pergantian kulitnya susah karena dia terlalu berat bobot badannya. Ya. Pakan kepiting bisa dari bahan-bahan limbah pasar daging, limbah pasar ikan, kulit sapi, kulit kerbau, dan lain-lain. Yang digunakan koperasi Cahaya Pusung adalah kulit sapi, karena kalau isi perut ikan, pencemaran airnya terlalu cepat. Prosesnya kulit lembu setelah dibawa, direbus dulu, terus dipotong per kilonya 300 potong. Terus dikasih dalam setiap kotak ini 1 potong. Sisa yang tidak habis dari kepiting boleh dikasih ke kepiting yang lain. Panen dilakukan setelah 17-29 hari setelah penebaran kepiting di dalam takir. Pemanenan kepiting soka dilakukan 3 kali dalam 24 jam, masing-masing pada pukul 6, pukul 13, dan pukul 23. Pemanenan dilakukan dengan melihat ke dalam bilik takir. Jika dalam takir terlihat seperti sudah ada 2 ekor kepiting, berarti sudah bisa dipanen. Saat panennya sudah ada kepiting 2 di dalam, seperti sudah ada 2 kepiting, ya kan? Padahal kalau kita lihat sebenarnya yang satu cangkangnya atau kulit lamanya yang sudah diganti, ini kulit lamanya, ya. Terus yang satunya lagi kepitingnya ya, yang sudah pergantian kulit, dia sudah menjadi lunak, ya, seperti ini. Dan kaki yang telah dilepas tadi dia semuanya sudah utuh kembali. Iya. Setelah panen, pengambilan dari tempat pemeliharaannya setelah kepiting itu menjadi lunak dan kita masukkan ke dalam air tawar. Kenapa dimasukkan ke dalam air tawar? Supaya dia tidak berubah lagi menjadi keras lagi. Kalau terus menerus diaerasin, dia akan keras lagi. Dan masa proses pengerasan itu 4 jam. 4 jam kalau sudah dia pergantian kulit, nggak kita ambil atau nggak kita panen, dia akan berubah menjadi keras lagi.
Itu sebabnya pemanenan kepiting soka dilakukan 3-4 kali sehari. Setelah dicuci dengan air tawar, kepiting diangin-anginkan hingga kering. Setelah itu, kepiting dibekukan di dalam freezer. Setelah membeku, kepiting dikemas dalam box styrofoam. Kepiting soka siap dipasarkan. Dan pemasarannya ditanggung oleh Kopomas. Ya, Kopomas siap memasarkan barang kami sebanyak apapun. Jadi Nggak sakit kepala mikir-mikir. Dengan adanya Kopomas, usaha kami lebih maju, pemasarannya tepat sasaran, dan kami bekerja lebih semangat.